warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tateng Maulana dan sebelah saya Ati Susiawati, kemudian sebelah kiri saya Didi Kurniasari. ya, kami CGP Angkatan 11 Kota Bekasi akan melaksanakan coaching praktek supervisor, coach dan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan coaching, ya. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Bu Ati. Bagaimana saya dapat membantu Bu Ati? Terima kasih Pak Tete yang ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presisi. Nah, seperti kita ketahui bahwa prinsip dari coaching ini kan ada presence, kehadiran penuh, kemudian menyimak dengan seksama, dan yang terakhir kemudian mengajukan pertanyaan yang berkembang. Nah, baik untuk dukungan ini yang ingin difokuskan itu pada observasi ini pada bagian apa? Yang ingin saya fokuskan pada observasi ini yaitu pada bagian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Saya sudah catat tentang yang disampaikan tadi. Nah, sejauh ini sejauh mana tingkat kemampuan Bu Ati dalam melakukan coaching? Kemampuan saya sebagai coach ini tentunya saya ingin mendengarkan secara aktif dan dengan penuh rasa, serta dapat merumuskan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang berbobot, yang sangat berguna tentunya dalam proses coaching. Dan meningkatkan keterampilan ini, saya juga yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham. Nah, dari observasi yang akan kita lakukan ini, apa yang Bu Ati harapkan? Yang saya harapkan tentunya setelah observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya sebagai coach, khususnya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ati. Bu Ati sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, dengan menggunakan model tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching ini, yaitu apa sih yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Iya. Pertama ini saya ingin membuat waktu ya Bu, saya mampu menyelesaikan tugas-tugas saya mungkin dalam waktu yang tertentu ya Bu. Kadang saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam hal waktu. Oh, seperti itu. Berarti hambatan itu adalah kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada waktu ya. Nah, kemudian apa yang memang harus dilakukan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut? Upaya apa? Mungkin pertama-tama upaya yang saya lakukan, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat waktu ya.
Oh, bagus sekali itu ya kalau sudah membuat jadwal yang tersebut dan berupaya untuk membuatkan jadwal-jadwal. Nah, kira-kira itu berapa lama waktu yang akan Ibu Lydia lakukan? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya, waktunya. Nah, saya akan mencoba untuk membuat pengingat ya Bu ya, reminder seperti itu, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya ini. Ya, baik ya. Kalau menurut Ibu yang dilakukan itu sudah juga menyusun rencana Ibu lakukan oleh Ibu. Jadi itu kira-kira ada di rentang skala berapa 1 sampai 10? Itu saya perkirakan ada di posisi 6. Dari posisi 6 ya, sudah bagus sekali menyusun rencana dan komunikasi agar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan. Nah, tentunya apa yang Anda ingin harapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu khususnya ya, jadi lebih efektif lagi. Bagus sekali ya, rencana Ibu Lydia untuk dapat mengelola waktu biar lebih efektif. Nah, setelah melakukan percakapan ini apa yang Ibu Lydia rasakan manfaatnya? Oke. Mungkin lebih ini ya Ibu ya, lebih lagi seperti yang tadi saya sudah rencanakan. Saya akan melakukan jadwal, kemudian jadi lebih terbuka lah. Jadi oh ya, harusnya saya seperti ini. Udah sedikit lega ya? Iya, ya. betul Bu. Baik, alhamdulillah, lanjutkan rencana Bu Dede, mudah-mudahan berjalan dengan lancar agar permasalahan yang Bu Dede hadapi dapat terselesaikan. Ya. Harapan lain lagi? Saya juga mungkin akan memantau perkembangan diri saya ya Bu ya, untuk melihat apakah umpan balik dari teman-teman kerja saya seperti itu. Kemudian juga saya akan mencari sumber daya yang akan diperlukan nantinya. Iya, baik Bu Dede ya. Kalau memang sudah mendapatkan solusi, mudah-mudahan dilanjutkan untuk kedepannya agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Iya. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tete. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbincang dengan saya. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching untuk observasi ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira dari hasil penilaian Ibu, bagaimana Ibu menilai hasil dari coaching tadi? Kompetensi Ibu. Baik Pak, ya tentunya menurut penilaian saya setelah saya melakukan percakapan kecil, saya merasa bahwa telah melakukan coaching itu dengan baik, terutama dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan menggali dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa. Itu tadi hasil pengamatan apa yang dirasakan, gitu kan? Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh, silakan Pak, dengan senang hati. Jadi saya melihat Ibu telah melakukan tadi mendengarkan aktif ya, sudah terlihat. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah terlihat, sudah nampak, sudah bagus. Saya rasa apa yang Ibu lakukan itu tadi kompetensi yang rencananya Ibu menilai tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah tercapai sebetulnya. Bagaimana perasaannya? Waduh, senang sekali Pak mendengarnya. Terima kasih Pak Tete atas umpan baliknya. Ya, namun izinkan saya untuk menyampaikan ada dari pengamatan saya tadi kompetensinya bagus Bu. Mungkin saya ada pengamatan saya di alur ceritanya
mungkin perlu dipertajam lagi yang bagian tanggung jawab ya. Oh, Ya, baik, tadi Pak. ada terlihat tapi tipis. Oh, terima kasih Pak sudah Nanti diingatkan. mohon mungkin diperbaiki untuk kedepannya di bagian itu. Tadi Siap. udah terlihat tapi tipis. Oh iya, baik, terima kasih Pak Dede. Nah, dari diskusi kita ini apa yang Ibu ambil pelajaran untuk meningkatkan performa ini? Yang saya ambil dari pelajaran percakapan coaching tadi untuk menentukan atau meningkatkan performa saya, tentunya saya ingin sekali itu berencana untuk terus melakukan kegiatan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan secara aktif, penuh rasa, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi. Itu langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Untuk terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Tentunya begitu banyak sekali pelajaran yang saya terima dari proses coaching ini. Tentunya sebagai pendengar yang baik, pendengar yang penuh rasa, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa. Terima kasih Bu Hati sudah mau berdiskusi tentang kegiatan pasca coaching ini. Semoga yang Ibu lakukan yang baik ditingkatkan, dipertahankan, yang belum ditingkatkan lagi. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Terima Amin. kasih. Terima kasih kembali Pak Tete. Sampai ketemu. Selamat pagi Pak Tateng. Pagi Bu. Saya senang bertemu dengan Pak Tateng hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Nah, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Bu. Saya ingin Bu Dede membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap Pak. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Nah, sekarang bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah saya catat ya Pak, apa saja. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya dalam pembelajaran aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ya Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa lebih baik dalam membimbing siswa dalam pembelajaran. Siap, saya paham. Kemudian saya berharap Bapak mampu ya nantinya untuk menjadi coaching. Nah, apa harapan Bapak dari observasi nanti? Saya berharap dari observasi ini ada umpan balik ya, untuk membantu perkembangan saya, sehingga saya setelah proses ini mampu untuk menghadirkan, bisa mendengar aktif, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna. Kalau gitu selamat mencoba, semoga sukses ya Pak ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Pak Tating juga gimana? Alhamdulillah. Tapi kayaknya agak ini murung-murung. Tadi Betul. WA saya Ibu janjian
minta waktu ya. Nah, Iya, kira-kira apa nih Bu tujuan mau ketemuan mau ngobrol ini, apa yang mau bicarakan sih Bu? baik. Tapi ternyata lagi nggak sibuk kan? Alhamdulillah Bu, Iya. ini kosong. Sebenarnya saya ada sedikit problem di Pak Teten. Oh gitu. Iya, di dalam kelas itu saya mendapat laporan dari guru PAI, ada satu siswa saya yang kebetulan laki-laki pada saat jam pelajaran agama kurang percaya diri, tidak bersemangat, dan bahkan dia memisahkan diri dengan teman-temannya. Nah, seperti itu Pak. Oh, jadi ada siswa yang pas pelajaran PAI tidak semangat ya, terus memisahkan diri. Betul Pak Teten. Oh, jadi itu masalahnya. Baik. Sejauh ini, sejauh pengamatan Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak? Yang sudah saya lakukan ketika mendapat teguran pertama dari guru agama, tentunya saya sudah menanyakan langsung ke anak tersebut, Pak, kenapa setiap belajar agama tidak bersemangat dan selalu memisahkan diri, kurang percaya diri. Tapi kalau di pelajaran saya, kenapa seperti itu biasa, aktif. Oh, ternyata anak itu kurang pandai membaca Al-Quran. Jadi saya tanya secara baik-baik, anak itu dengan berterus terang saya senang sekali mengatakan bahwa dia belum pandai dan belum bisa membaca Al-Quran, karena Pak Guru agamanya selalu anaknya ingin nanti praktek bisa membaca Al-Quran ke depan satu persatu. Seperti itu Pak. Oh, Masya Allah. Jadi dari identifikasi Ibu tadi ternyata si anak ini kayak malu gitu kan, Betul, ya Pak belum Tete. bisa baca. Iya, padahal tidak apa-apa sambil Iya, belajar ya Pak ya. betul. Nah, dari hasil Ibu obrolan tadi, nah rencana Ibu untuk mengatasi supaya si anak itu nggak minder? Rencana yang ingin saya lakukan itu tentunya Pak, yang pertama saya ingin berkolaborasi dengan guru PAI tentunya dan memberikan suatu gambaran bahwa memang anak tersebut kurang pandai membaca Al-Quran agar bisa diberi motivasi kembali, dia bersemangat. Dan rencana yang kedua tentunya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya Pak, agar nanti di rumah orang tua bisa membantu tentunya mengajarkan anaknya untuk mengaji, agar nanti anaknya lebih menguasai metode membaca Al-Qurannya. Itu rencana saya Pak. Jadi tadi rencana berarti adalah ngobrol ya, kolaborasi dengan guru PAI-nya dan juga memanggil orang tuanya ngobrol Iya, ya. betul. Saling kerjasama dan membantu untuk mengajarinya. Luar biasa. Nah, kira-kira dari proses itu harapannya di angka berapa itu? Antara 1 sampai 10 tingkat keberhasilan. Seperti ini tingkat keberhasilannya di rentang 7 kali ya Pak ya. Baik Bu, selanjutnya apa komitmen Ibu untuk agar proses ini berjalan sehingga si anak ini tidak malu lagi, tidak menghasilkan diri lagi nih, komitmen untuk membimbing tadi, sejauh mana komitmen Ibu? Komitmen saya akan melakukan rencana yang tadi saya akan buat, tentunya berkolaborasi dengan guru PAI agar lebih memberikan motivasi dan lebih memperhatikan anak tersebut dan merasa anak tersebut dihargai walaupun memang perkembangannya kurang menguasai materi yang diberikan, terutama membaca Al-Quran. Dan yang kedua, saya tentunya komitmen dengan orang tua agar sering bekerja sama biar nanti dirinya dibantu lagi untuk membaca Al-Quran atau mengajinya. Jadi dan dilakukan
konsisten ya Bu ya. Iya, insya Allah Pak, agar anak tersebut mempunyai rasa percaya diri dan kemampuan mengaji atau membaca Al-Qurannya, tentunya kita harapkan dapat berkembang. Ya, ya. Oh, jadi itu yang Ibu rencanakan. Jadi tadi kalau saya boleh teman-temannya, tadi kan berarti apa namanya kita 9 waktu saya untuk ngobrol ya, Iya, Pak. membicarakan tentang anak yang ternyata ya karena ternyata dia membaca Al-Quran makanya minder gitu. Betul Pak. Tadi juga Ibu udah menyampaikan rencana Ibu dan sudah ada solusi alhamdulillah sudah bisa, dan Ibu juga ada komitmen yang bagus untuk mengawal kegiatan ini sehingga nanti tidak lagi minder ya Bu ya. Iya, betul Pak. Nah, sampai sejauh ini bagaimana perasaan Ibu? Aduh, saya senang sekali Pak, setelah berbincang-bincang dengan Pak Teten, saya terasa lega, plong, masalah saya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan rencana saya ke depannya. Selamat siang, Pak Teten. Selamat siang Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Pak. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya terima kasih sebelumnya dari hasil observasi tadi saya merasa telah melakukan dengan baik kompetensi tersebut. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena dari observasi itu saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna dan juga mampu mendengarkan dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Ya. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Iya Bu, terima kasih atas komentarnya. Namun demikian Pak, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Pak ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Bapak dalam hal tanggung jawab, Bapak belum menanyakan kapan pelaksanaan dari yang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ini tahapan timtanya ya Bu. Iya betul. Nah, Bapak melakukan itu. Nah sebetulnya sudah sesuai ya Pak ya, hanya sedikit terlewat tadi. Bagaimana pandangan Bapak? Oh iya Ibu, terima kasih. Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif ya Bu dalam mendengarkan aktif, dan tadi memang ada beberapa saya sempat di komitmen tapi yang menanyakan waktu kapannya itu. Terima kasih atas masukannya yang sangat berharga supaya nanti saya lebih efektif dalam ini. Ya, nah, berarti dari diskusi kita tadi Bapak melakukan langkah konkret ya Pak ya. Iya. Nah bagaimana langkah yang diambilnya sesuai performa tadi ya Pak ya. Bapak meningkatkan kembali kompetensi. Kemudian itu langkah-langkahnya sudah baik ya Pak ya. Nah, dari hasil itu terakhir apa yang Bapak peroleh dari proses tadi? Saya merasa lebih memahami di area yang saya perlu berkembang ya Bu, dan Ya. saya berterima kasih nih Ibu sudah membimbing saya sehingga apa yang terlewat yang harus saya lakukan enakan, dan insya Allah kedepannya akan saya ingat. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya Pak. Selamat siang. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Dede, pada hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching yang mana terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu adalah
pra observasi, kedua pelaksanaan observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, tentunya saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya ya Bu ya, mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat ya Bu. Bagaimana menurut Anda dan sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan demikian meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam belajar. Baik Bu, saya paham. Nah, apa harapan Ibu Dede ketika nanti melakukan observasi kita hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik ya Bu ya, yang membangun untuk membantu perkembangan saya, tentunya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna tadi. Baik, selamat untuk melakukan praktik coaching ya Ibu Dede ya. Siap, sukses selalu untuk Ibu Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Ya, saya sehat sih, tapi ada yang mengganjal Bu di pikiran saya. Ibu ada waktu kosong luang Bu? Boleh Pak. Baik. Jadi gini Bu, saya di pelajaran saya itu ada di satu kelas ada beberapa anak yang kayak bersemangat itu Bu belajarnya ya. Terus tugas-tugas itu kosong gitu. Yang baik kan ada nih beberapa anak ini nggak masuk tugasnya itu, dan berapa kali diajak diskusi di kelas anak-anak yang lain aktif, ya beberapa anak ini kayak tidak semangat gitu ya, jadi ya nggak mau ini, malah pasif gitu. Ya itu tapi pasif. Nah itu jadi maksud saya dengan cerita ke Ibu ya, mudah-mudahan saya ada pencerahan itu, solusi untuk bagaimana mengatasi itu Bu. Baik Pak, bagus sekali saya akan. Sekarang apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut yang tadi ingin meningkatkan permasalahannya? Ya, jadi saya harap sih anak ini ikut aktif ya, terus tugas-tugasnya juga masuk gitu. Sehingga ya kan penilaian itu salah satunya dari tugas ya Bu. Kalau tugasnya nggak masuk ya gimana kita memberikan penilaian gitu. Jadi saya juga ingin anak itu jadi semangat gitu dalam pembelajaran saya. Ya. Sekarang apa yang menjadi tantangan dari Bapak dari tujuan yang Bapak tadi sebutkan tersebut? Tantangannya ya karena mungkin banyak siswa dan kepadatan jadwal, jadi saya mencoba untuk ngajak manggil anak itu kali ya, ajak ngobrol anak itu bagaimana apa sih yang diharapkan gitu, kenapa sih bisa tidak semangat. Jadi dari beberapa itu kenapa kok kamu nggak semangat gitu. Jadi itu yang tantangannya seperti itu, dan nanti saya mau ngajak ngobrol. Baiklah, tadi Bapak mungkin itu strategi ya Pak ya, strategi untuk mengendalikan siswa yang tadi susah untuk mengerjakan tugas dalam pembelajaran yang berlangsung ya Pak.
Mungkin pertama-tama kita perlu memahami dulu Pak penyebab siswa tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut, kemudian apakah mereka tidak memahami pelajaran itu, nah apakah mereka bosan mungkin, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, ya kan? Iya. Iya. Nah, iya. Jika demikian, nah kita perlu memberikan penjelasan Pak lebih jelas dan yang menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Oh iya, itu kayaknya gara-gara kalau saya pelajarannya ceramah mungkin ya Bu. Saya kan pelajarannya banyak hitungan, jadi saya ceramah habis itu saya ngasih tugas kerjakan. Mungkin itu yang menyebabkan anak nggak semangat, jadi bosan kali Bu ya. Nah, satu lagi selain itu, mungkin Bapak harus memberikan penguatan yang positif kepada siswa agar mungkin ya seperti tadi harus menyelesaikan tugas gitu kan. Kita bisa memberikan pujian padanya, penghargaan kepada siswa agar meningkatkan pembelajarannya tadi gitu Pak. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana Pak? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Alhamdulillah, kita dengan ngobrol ini dapat solusi nih Bu. Tadi ternyata ya saya harus ada dengan metode yang variasi kalau Bu ya. Terus tadi memberikan penguatan positif tadi ya Bu ya, supaya ya mudah-mudahan dengan ini saya akan segera melakukan ini perbaikan sehingga siswa ini menjadi semangat dan masuk nih tugas-tugasnya Bu. Terima kasih banyak nih Bu. Sama-sama. Baiklah Pak, saya rasa kita sudah selesai ya Pak ya untuk hari ini. Silakan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan memberitahu saya hasilnya nanti. Ya, terima kasih Ibu atas bantuannya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan ya pada sesi praktik coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu menilai tentang performa dalam kompetisi tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi tersebut. Oke, baik Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa tadi sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Betul sekali, Ibu tadi sudah menanyakan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tentunya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan menurut saya Ibu? Siap. Baik, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan sesuai dengan alur kita, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik ya. Nah, sesuai dengan standar yang kita harapkan. Bagaimana pendapat Ibu Dede tentang hal ini? Saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan balik. Sama-sama Ibu. Nah, saya juga melihat ya aspek-aspeknya itu banyak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching kita pada hari ini. Namun boleh saya menambahkan ya, menurut pengamatan saya tadi hasil observasi ada yang beberapa poin yang harus Ibu tingkatkan kembali, yaitu diantaranya tentang waktu perencanaan yang harus dilakukan dan komitmen atau tanggung jawab ya. Nah, bagaimana? Saya mengerti Ibu. Mungkin saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi nanti pasti. Baik, dari diskusi ini apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana akan melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif.
Oke, itu adalah langkah yang sangat baik tentunya. Dan saya sudah mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik ya Bu ya. Nah, satu lagi terakhir nih, apa yang Ibu jadi peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang lagi ya Bu ya. Dan saya berterima kasih sekali lagi atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Iya, sama-sama Ibu Dede. Nah, terima kasih. Cukup sampai di sini saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Sama-sama.